Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya membuat video updatean tentang kebun saya. Mungkin sudah lebih dari 5 bulan saya tidak membuat video. Jadi ini penampakan kebun saya. Jadi ini kebun pisang Cavendish. Jadi ini ditanam di wilayah gunung ya. Jadi ini tempatnya agak di atas. Nah, jadi saya akan berbagi ilmu tentang pisang Cavendish. Jadi ini saya tanam di wilayah Papua Barat Daya atau di Kota Sorong. Jadi saya sudah beberapa kali panen ya. Nah, jadi saya ajak keliling kebun. Nah, ini kebun saya. Nah, itu semua sudah ada buah-buahnya itu. Jadi ini sudah mau panen keempat. Jadi sana ada buahnya, sana, terus yang sana baru keluar. Nah, insya Allah yang sebelah sini juga sudah mau keluar bunga atau mau keluar jantungnya. Yang sana juga mungkin 2 generasi daun lagi langsung akan keluar jantung. Nah, tapi di sini ada fakta unik dari pisang Cavendish untuk hidup di wilayah atau di iklim Papua atau di tanah Papua. Ya, di belakang saya ini pisang yang baru ini ya, baru keluar dari jantungnya. Jadi bunganya baru keluar. Nah, ini baru keluar sekitar 3-4 harian. Jadi seperti ini. Nah, saya mau bahas tentang pisang Cavendish ini untuk di wilayah Indonesia Timur ya, atau di wilayah Papua. Jadi yang unik itu pisang ini kalau saya perhatikan dia ada kekurangannya, yaitu dia tidak bisa ditanam di tanah-tanah dataran rendah. Mungkin bisa kalian lihat kayak di posisi seperti sana itu tanah agak berair ya. Jadi air tanahnya itu sama permukaan tanah itu jaraknya tidak lebih dari 10 cm. Nah, di tanah-tanah seperti itu pisang Cavendish cenderung kerdil. Nah, karena saya sudah mencoba sendiri ya, saya sudah mencoba sendiri di tanah yang seperti demikian. Nah, nanti saya akan buatkan videonya. Jadi dia selama 1 tahun lebih sampai muncul bibit-bibit baru atau anakan-anakan baru, malah pohonnya makin lama ya tambah tua memang pohonnya, tapi nggak bisa mengeluarkan jantung dan pohonnya itu kerdil, tidak bisa berkembang. Dalam hal itu yang saya maksud, tunas tetap akan tumbuh, tapi jarak antara daun ini akan semakin rapat dan ukuran daun akan semakin kecil. Oke, fakta kedua. Nah, kalau pisang Cavendish ini saya tanam itu ada menggunakan 2 jenis bibit ya. Yang pertama anakan dari pisang yang dalam artian indukannya itu tidak bisa berbuah ya, jadi dia kerdil. Nah, anakannya saya ambil, saya pindahkan di kebun yang ini. Jadi kebun ini itu posisinya tanahnya di atas ya, di lereng-lereng gunung. Nah, saya padukan dengan bibit yang saya datangkan langsung dari Jawa. Jadi bibit pisang Cavendish yang hasil dari laboratorium atau digunakan atau diperbanyak menggunakan teknologi lab ya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri di
channel-channel lain. Jadi diperbanyak bibitnya menggunakan teknik kultur jaringan. Nah itu ternyata hasilnya pun berbeda. Jadi buah yang dihasilnya dari pohon tersebut itu berbeda-beda. Nah saya akan berikan contoh ke hasil pohon yang indukannya dulu kerdil ya. Jadi ini saya ambil anakannya. Nah itu seperti ini buahnya. Cenderung buahnya itu nggak beraturan lah. Jadi kalau dipandang itu kurang indah, pokoknya arahnya ini berantakan. Jadi kurang masuk lah ya. Terus dia hanya nggak sampai 8 sisir, paling 6, 5 itu aja. Selanjutnya itu sudah jelek. Nah, berbanding terbalik dengan yang sistem kultur jaringan. Nah, yang kultur jaringan itu ini sudah generasi yang kedua ya. Jadi gimana nih posisi? Ini. Jadi kalian lihat ini yang kultur jaringan. Nah, jadi dia bisa sampai 8 ya. Nah, ini bisa sampai 8 atau 9 sisir dalam satu tandan. Nah, seperti ini. Adapun yang baru keluar, itu seperti ini. Jadi dia punya tingkat pertumbuhan itu juga berbeda ya. Jadi tidak sama dengan anakan yang dari indukan kurang sehat atau yang ditanam dia kerdil. Nah, dulu ini indukan dari kultur jaringan, dan ini sudah generasi yang kedua. Nah, ini pohonnya saya sudah pernah panen, dan ini anakannya. Jadi ini dalam satu rumpun ini saya biarkan 3 yang hidup. Jadi untuk meneruskan generasinya itu saya ambil 3 saja. Dan ini alhamdulillah baik semua, bagus, pertumbuhannya bagus. Terus yang saya mau bahas lagi tentang pertumbuhan dari anakannya. Jadi anakan yang kultur jaringan itu cenderung nggak terlalu tinggi ya. Kalau saya lihat sih nggak terlalu tinggi. Ya, jadi segini sudah langsung keluar. Berbeda dengan yang dari indukan kerdil ya, dari indukan kerdil. Sorry saya berikan informasi atau saya menyebutnya indukan kerdil. Nah, kalau yang dari indukan kerdil itu anakannya sampai tinggi tapi belum mengeluarkan jantungnya. Jadi pohonnya cenderung lebih tinggi ya. Terus kalau untuk batang ya memang batangnya jauh lebih besar daripada yang kultur jaringan, lebih kokoh, tapi lebih tinggi. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Dan selanjutnya yang saya akan bahas yaitu penyakitnya. Penyakit kalau saya di sini yang saya lihat itu penyakitnya itu coklat daun ya. Seperti ini. Nah, seperti ini penyakitnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, penyakitnya seperti ini. Dan ini rata ya, di setiap pohon mesti ada, apalagi yang sudah keluar jantung, mesti seperti itu. Yang masih anak-anak juga seperti itu ada. Jadi hampir semuanya rata. Satu kebun ini ada semua. Jadi mau yang pohon besar, mau pohon kecil, semuanya kena. Sudah saya semprot pakai sejenis kapur, tapi ya sama saja, nggak ada ininya, nggak ada perubahan ya. Jadi alternatifnya saya inikan pohonnya aja, daun-daunnya saya potongi atau saya sobek. Kalau masih
jumlah daun barunya masih sedikit, ya saya sobek atau tidak saya potong, nggak langsung semuanya, tapi beberapa kali potong. Jadi dari ujung yang paling rusak, contoh seperti ini, dari ujung sini saya potong, nanti tengah, nanti terakhir baru di bawah. Jadi kayak gitu. Jadi untuk merangsang pertumbuhan dari daun yang baru. Jadi seperti demikian. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang saya akan bahas untuk masalah buahnya ya. Kalau untuk buahnya itu manis, saya akui memang manis. Terus kalau dia masak pohon, posisi buahnya sudah masak pohon, itu rasanya mirip-mirip pisang Ambon ya, pisang Ambon. Jadi banyak yang mengira ini pisang Ambon, dan memang kekurangannya buah ini di sini tuh edukasinya kurang. Jadi orang taunya ini pisang Ambon karena memang jenis Cavendish ini memang dia warnanya nggak terlalu kuning ya. Jadi bentuknya memang sudah mirip pisang Ambon, cuman kalau pisang Ambon dia lebih panjang, kalau pisang Cavendish ini lebih besar-besar. Jadi seperti itu aja mungkin yang informasi yang bisa saya bagikan. Jadi kalau kalian mau ini tanam, ya mungkin bisa skala untuk hobi atau untuk memanfaatkan pekarangan, ini bisa jadikan solusi. Karena dampaknya juga ya istilahnya kita bisa makan pisang gratis ya. Terus juga kita bisa sambil mengedukasi orang tentang pisang. Mungkin suatu saat pisang Cavendish ini di wilayah timur Indonesia mungkin akan semakin bagus jika masyarakatnya pun sudah mulai mengenal pisang Cavendish, atau mungkin sudah mengerti pasar dari pisang Cavendish. Nah, kalau buah ini saya perhatikan memang kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus, untuk ekspor juga bagus. Nah, untuk ekspornya juga bagus. Cuman di sini yang saya perhatikan lahannya ya, lahannya itu harus di tempat, posisinya harus tanah yang kering atau tanah yang tidak posisinya tidak dekat dengan air tanah. Jadi akarnya ini saya alami, yang saya pernah dapati, dia akan kerdil kalau tanah yang posisi air tanahnya dekat dengan permukaan tanah. Jadi mungkin ya sekitar segini dari air tanah dia nggak mau. Tapi cocoknya dia di tanah lereng gunung begini, atau di tanah yang tidak yang jauh dari air tanah, mungkin gitu. Karena kalau tanah seperti ini kalau kena air langsung kering ya, langsung terserap kering. Beda dengan tanah yang dekat dengan posisi air tanah akan begitu lembab. Nah, jadi akar-akarnya ini kalau saya perhatikan kurang begitu bisa terendam dengan air gitu ya, pohonnya jadi kerdil. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang pisang Cavendish, apalagi kalau kalian punya posisi ada di Indonesia Timur, di wilayah Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, mungkin bisa langsung kontak saya atau bisa langsung lihat kebun saya. Mungkin kalian mau tertarik untuk membudidaya pisang Cavendish, saya akan senang dan saya akan berbagi informasi. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.